Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winners. Kita tanggapin satu buah komentar terkait dengan kondisi di titik nadir ya, dari user 9916 sekian. Lihat videonya Mbak, ini semuanya bagus. Saya tadinya berkecil hati setelah melihat video ini. Ada semangat menyemangati hati yang selalu terpuruk, yang sedang terpuruk. Oke. Jadi memang gini, kalau prinsip saya pribadi ya, saya kan pernah ngalamin ya posisi-posisi jenengan ini. Saya ngalamin dulu terlilit amanah utang. Ngalamin saya tuh 3 tahun. Dari Desember 2016 sampai di pertengahan tahun 2019. Tahun 2019, puasa awal-awal atau puasa pertengahan lah, itu saya masih terlilit utang. Terus kemudian dari mulai H-7 Lebaran 2019 sampai kemudian berjuang 3 tahun ke depannya lagi, itu lunas semuanya. Saya merasakan yang namanya sakitnya dihina orang karena kita terlilit utang. Saya merasakan yang namanya kekurangan. Saya merasakan yang namanya sedih, cemas, was-was, takut, gelisah, nggak ada teman cerita. Tiap hari rasanya tuh pengen nangis terus, sampai saking keseringannya nangisi kondisi, nangisi keadaan, hingga di titik yang sakit tapi nggak bisa nangis, nggak keluar air mata, udah paling sakit itu. Jadi saya ngalamin semua itu. Nah, dan saya merasa ketika di kondisi seperti itu, yang saya butuhkan adalah support. Tapi sayangnya sekitar saya tuh ya nggak ada yang support. Siapa yang mau mensupport orang punya utang, ya kan? Siapa yang mau mensupport orang susah, orang miskin? Nggak ada. Nah, itulah berdasarkan pengalaman itulah makanya saya kemudian sekarang ini saya berusaha mensupport teman-teman yang sedang terpuruk, yang sedang di kondisi titik nadir, yang nyaris putus asa. Ayo, jangan putus asa. Ayo, kita masih punya harapan. Selagi nafas masih di kandung badan, ya, selagi kita masih diizinkan hidup di dunia ini, berarti rahmat Allah itu masih ada untuk kita. Harapan-harapan itu selalu ada untuk kita. Nah, atas dasar itulah saya kasih support terus. Sebetulnya lebih ke situ. Karena saya pernah ngalamin, maka saya pengen memberikan support untuk teman-teman. Hanya orang yang pernah merasakan lapar lah yang bisa memahami kelaparan orang lain gitu loh. Kalau orang nggak pernah merasakan lapar, orang nggak akan tahu gimana rasanya lapar, gimana sakitnya lapar. Kalau orang nggak pernah punya amanah utang, orang nggak akan tahu gimana sakitnya dihina, gimana sakitnya digunjing, gimana sakitnya direndahkan, gimana sakitnya dipandang sebelah mata. Saya merasakan yang namanya malam tidur gak nyenyak, makan gak enak, ya, kerja juga gak fokus gara-gara mikirin utang, gara-gara dikejar penagih-penagih. Itu saya ngalamin. Makanya bagi teman-teman semuanya, kalau jenengan lihat di video-video saya mendedikasikan suara saya mendedikasikan tenaga saya untuk bikin konten. Ya lebih untuk itu, lebih kepada supaya teman-teman yang ngalamin hal yang dulunya saya alamin bisa bangkit seperti saya. Saya dulu menyemangati diri saya sendiri, nggak ada yang menyemangati. Lingkungan saya nggak ada yang menyemangati. Lingkungan saya semuanya, ya hampir semua lah ya, yang sekitar saya itu mana sebelah mata. Yang support saya, ada teman saya tapi jauh di beda kota. Beliau kasih support apa? Beliau kasih support nyemangatin. Ketika saya telepon begitu, beliau nyemangatin, ayo Mbak, semangat, jangan nunduk, ya, luruskan pandangan aja, jangan takut direndahkan sama mereka. Mereka juga punya utang kok. Saya masih ingat kalimat itu. Itu tuh kayak mood booster banget bagi saya kala itu. Makanya sekarang saya pengen gitu loh, saya tidak bisa membantu jenengan secara materi, secara finansial, setidaknya suara saya, setidaknya kalimat-kalimat saya bisa membangkitkan semangat jenengan lagi. Karena memang saya tahu kondisi jenengan sekarang ini sedang kondisi tersakit lah. Namanya di titik nadir, di titik rendah paling sakit. Tapi jenengan jangan khawatir. Ada Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, ada Allah bersama kita. Pasti tertolong, nggak mungkin nggak. Percaya deh. Mungkin belum tahun ini, mungkin tahun besok. Mungkin bukan hari ini, mungkin esok. Esok belum juga, mungkin lusa. Harus selalu punya harapan terus ya. Semangat teman-teman yang punya utang, yang terlilit utang, jangan putus harapan. Pokoknya semangat terus ya. Semangat mengharapkan ridho Allah, mengharapkan rahmat Allah.